Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas sebuah buku yang berjudul Dilema Psikolog Muslim, karya Dr. Malik Badri. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Buku Dilema Psikolog Muslim ini awal mulanya dibuat berdasarkan sebuah makalah yang berjudul Psikolog Muslim dalam Liang Biawa. Penyebutan Liang Biawa ini berasal dari sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad bersabda, bahkan jika mereka masuk dalam Liang Biawa pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya. Maksudnya adalah akan tiba saatnya nanti orang-orang Islam mengikuti cara hidup orang-orang Kristen dan Yahudi, walaupun cara itu tidak Islam. Dan kebenaran dari hadis ini dengan jelas dapat dilihat dalam kehidupan modern orang Islam saat ini. Para psikolog Barat mengemukakan teori-teori tentang kepribadian, motivasi, dan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan Islam, yang mana teori-teori itu ditutupi dengan sampul yang sangat menarik, yaitu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, para psikolog Muslim menerima begitu saja teori-teori dan praktek yang sebenarnya tidak sesuai diterapkan di negara Islam. Kemudian, para psikolog Barat ini berpendapat bahwa teori mereka tentang tingkah laku manusia diperoleh dari bukti-bukti berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang akurat. Bahkan mereka memberikan penghargaan terhadap keberadaan Tuhan dan agama. Padahal sebenarnya mereka memperlakukan manusia itu sebagai hewan yang punya motivasi tunggal, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Kemudian para psikolog Barat ini menghilangkan unsur-unsur kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut manusia dalam teori psikologi tingkah laku. Seperti contohnya salah satu tokoh yang dianggap sebagai bapak psikologi aliran tingkah laku, yaitu Skinner, yang berpendapat bahwa kehidupan beragama seseorang itu bisa disusutkan menjadi refleks dan respon yang bisa dikondisikan, dan menganggap kepercayaan manusia kepada Tuhan dan upacara ritual yang dilakukan merupakan tingkah laku tahayul dari seekor burung dara. Jadi sewaktu mempelajari psikologi Barat, para psikolog Muslim haruslah waspada dan tidak menerima begitu saja teori dan praktek psikologi tingkah laku. Karena jika psikolog Muslim menerima begitu saja teori-teori itu, akan membawanya pada sikap yang tidak Islami lagi, dan ia dengan sengaja membuat dirinya menjadi penganut tingkah laku Liang Biawa. Baik, saya akan melanjutkan diskusi kami, yaitu pada bab 4 sampai bab 7. Nah, bab 4 ini berisi tentang ideologi yang Islami versus psikologi filosofis yang ateis. Nah, ketika psikologi ini menghilangkan batas pemisahnya dengan filosofis, maka keadaan yang berkembang saat itu adalah konsep yang salah tentang manusia dan juga sikap manusia terhadap Tuhan. Contoh yang paling jelas yaitu teori dari psikoanalisanya Sigmund Freud. Nah, Freud mengatakan agama sebagai sebuah ilusi, suatu bentuk teoris yang universal dan juga semacam obat bius yang menghambat seseorang untuk biar bisa secara bebas menggunakan kecerdasannya, dan juga sesuatu yang harus dibuang oleh manusia. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Dapatkah seorang psikologi Muslim mengatakan dirinya sebagai Muslim sejati jika ia menganut konsep Freud ini? Nah, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini teori Barat yang pada saat ini masih belum terjawab, dan teori Barat yang memberi penghargaan terhadap agama dan jiwa manusia
Dari Dr. Malik Badri, beliau tidak bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terlebih beliau sendiri terbiasa menangani hal yang berkaitan dengan psikologi dan juga ilmiah. Beliau mengungkapkan lebih baik memusatkan diri pada praktek-praktek psikologi muslim yang berada dalam berbagai bentuk liang biawak. Nah, lanjut ke bab 5, psikologi anak muslim dalam liang biawak. Nah, di sini terjadi kekeliruan terhadap mendidik anak. Psikologi muslim ini di negara muslim ada yang menganut teori praktek Amerika Eropa, yang pada saat itu di negara-negara muslim anak-anak menasehati orang tuanya, atau di negara tersebut ide-ide ini akan menggiring orang tua ke liang biawak barat, yaitu yang mana dampaknya menjadikan timbulnya kenakalan di tingkah lakunya anak-anak antar sosial. Contohnya karena psikologi justru membuat ayah merasa bersalah terhadap anaknya, menghukum anaknya, dan berbuat tidak sopan kepada ibunya, yang mana profesor malah menganjurkan ayah bersikap permisif jika tidak ada kemungkinan akan menderita neurosis nantinya. Apa itu neurosis? Neurosis adalah gangguan kecemasan atau psikologi yang lemah. Jika orang tua tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi, ketika orang tua nanti, malah anak-anak akan menitipkannya di panti jompo. Inilah salah satu kesalahan terhadap mendidik anak menggunakan teori praktek Amerika dan juga Eropa. Yang selanjutnya liang psikometri. Nah, liang psikometri ini adalah pengukuran atau analisis perbedaan antara individu dengan antar kelompok, yang mana pengukurannya berbagai tes menjadi alat ukur tes psikologi. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada tes Rorschach, yaitu TAT, Thematic Appreciation Test, atau HTP, House 3%, and SCT, Sentence Completion Test. Pasien yang diminta untuk bercerita dari gambar yang dilihat, menuliskan cerita satu persatu dan memberi tema. Kemudian diminta untuk menggambarkan rumah, pohon, orang, lalu diceritakan kembali. Rumah, pohon, orang, lalu diceritakan kembali maksudnya. Lalu dan lebih terbatas lagi, tes ini dilengkapi dengan kalimat. Banyak penelitian terkontrol menunjukkan bahwa teknik-teknik proyeksi itu tidak dapat dipercaya dan memberi gambaran yang berlainan dalam kesempatan yang berbeda. Misalnya saja, seorang psikolog Mesir bekerja di Universitas Khartoum, Sudan. Beliau memberikan kesaksian tidak bersalah terhadap kasus pembunuhan berdarah dingin. Rupanya kesaksian ini sepenuhnya didasarkan pada hasil pemeriksaan tes Rorschach. Kelemahan lainnya dibutuhkan waktu lama untuk seseorang psikolog bisa ahli menggunakan tes-tes semacam itu. Jadi harus ahli dulu, baru bisa menggunakan tes tersebut. Yang nomor 7 atau bab 7-nya adalah psikolog pendidikan muslim yang mengulang suara tuannya. Nah, ini lebih ke meniru. Para psikolog muslim yang berada dalam liang biawak banyak menirukan teori pendidikan barat yang didasari oleh doktrin-doktrin dan juga praktek-praktek yang tidak islami. Lebih ke ikut-ikutan mempolaritaskan hal yang tidak jelas. Nah, seperti pendidikan seks yang tidak tuntas, kebebasan jiwa dalam kehidupan kampus. Seorang penulis terkenal berkata, 2 pertanyaan yang selalu mengganggu, yaitu karena saya tidak pernah memperoleh jawaban yang jelas, apa tujuan dari pendidikan seks, dan apa ada bukti data yang menyatakan bahwa pendidikan seks itu mempunyai manfaat. Jika para pendidik dan juga psikolog muslim berniat menyuarakan teori-teori tentang pendidikan seks dan mereka baca dalam buku, harusnya diperjelas, dan biasanya mereka menggunakan buku-buku yang dipublish oleh negara barat. Mereka ini benar-benar berada dalam liang biawak karena kita memiliki budaya yang berbeda dan juga mempunyai pemikiran yang berbeda dengan negara barat tentang pendidikan seks. Saya akan melanjutkan paparan di bab 8,
sampai 11, yaitu tentang liang dan psikoanalisa. Psikoanalisa adalah memandang manusia sebagai homo valens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Dan menurut Freud, tingkah laku manusia itu didominasi juga oleh alam bawah sadar, yaitu id, ego, dan superego. Dalam buku Malik Badri diungkapkan bahwa Freud mengembangkan pandangan ateis dalam teorinya tentang perkembangan kehidupan beragama seseorang. Misalnya, teori kecenderungan yang dibawa dari lahir menurut Freud merupakan keinginan anak untuk mencari Tuhan-Tuhan di luar orang dewasa. Freud mengatakan bahwa anak melihat tokoh ayah sebagai Tuhan yang pertama. Ayah adalah tokoh yang kuat dan mengetahui segala sesuatu. Dan ketika mulai besar, anak menemukan kelemahan-kelemahan dari sosok ayah. Nah, sedangkan dalam Islam itu sudah ada yang namanya konsep fitrah. Fitrah yang digambarkan dalam Islam adalah sebagai kondisi yang telah ada dari sejak lahir atau sejak anak-anak untuk kenal kepada Tuhannya, untuk kenal kepada Allah dan berbuat baik. Dan juga fitrah ini dapat dirusak jika anak dibesarkan oleh orang tua yang tidak bermoral atau ateis. Nah, untungnya pengaruh besar psikoanalisa di bidang psikiater atau psikologi ini sudah mulai berkurang di dunia barat karena banyak ketidakjelasan dan kelemahan dalam konsep dari teori Freud. Beberapa psikolog sekarang meyakini bahwa Freud sengaja memformulasikan sedemikian rupa pemikiran-pemikirannya sehingga orang lain tidak bisa mengujinya. Kemudian psikologi modern itu tidak semuanya menganut teori barat. Psikologi modern telah mengarahkan pengalamannya dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan pengukuran. Kemudian psikologi barat juga telah banyak mengembangkan peralatan dan praktek yang bermanfaat di dalam bidang pendidikan, militer, dan medis, dan juga tes-tes kesehatan atau kecerdasan yang digunakan untuk mengukur potensi manusia yang sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya. Psikologi dalam pengabdiannya terhadap Islam. Yang pertama, psikoterapi dalam Islam. Dalam subbab ini dijelaskan ada beberapa kasus yang diderita oleh pasien dan tidak bisa disembuhkan dengan terapi tradisional apapun modern. Dan di sini seorang psikoterapi Muslim memberikan beberapa terapi pengobatan yang tidak hanya memberikan manfaat pada kesembuhan, tapi juga menjadikan pribadi pasien menjadi Muslim yang lebih baik. Seperti contoh membacakan potongan ayat yang berisi tentang pemberian maaf Tuhan terhadap dosa-dosa, kemudian pemberian terapi kepada pasien untuk mengikuti kegiatan ibadah secara berjamaah. Itu sangat berguna untuk mengurangi perilaku dari pasien yang suka melakukan ibadah berlama-lama sebab dia ragu dengan dengan ibadah yang dilakukannya sendiri. Kemudian ada juga yang memberikan gambaran atau memperdengarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menitik beratkan pada proses perjalanan hidup yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian psikometri dalam Islam. Psikolog Muslim harus mampu beradaptasi dan memberikan standar dalam berbagai subkultur. Namun seorang psikolog Muslim itu tidak bisa bergantung dengan alat ukur yang ada, maka harus punya alat ukur yang sudah disesuaikan dengan norma-norma Islam dan tentunya bisa dipakai secara umum nantinya. Kemudian psikologi dalam pendidikan Islam. Bagaimana kita melihat bahwa pendidikan Islam saat ini itu posisinya jauh di bawah
Apa penyebabnya? Banyak ya. Bisa jadi kekuatan imperialis, tipe-tipe mengajar yang kaku, tidak ada diajarkan bahasa asing, kemudian pengemasan pembelajaran yang kurang menarik, usia itu juga menjadi faktor-faktor penyebab, sehingga posisi pendidikan Islam itu jauh di bawah sekolah-sekolah barat modern saat ini gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar muslim? Pengajaran Islam saat ini tuh harusnya diintegrasikan dengan semua mata pelajaran, sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan atau dikotomi ilmu dengan agama seperti yang kita lihat sekarang ini, sehingga kurikulum yang ada yang Islami itu harus meliputi masalah apa yang nantinya akan dihadapi oleh anak-anak kelak ia menjadi orang dewasa. Selanjutnya, apakah semua aliran psikologi barat tidak berjiwa? Faktanya, tidak semua aliran psikologi barat tidak berjiwa. Ada aliran psikologi humanistik yang merupakan teori dari Carl Jung. Psikologi humanistik berpandangan lebih dekat dengan konsep dualistik psikofisik, adanya tubuh versus jiwa yang religius. Model humanistik mempunyai konsep yang lebih positif tentang karakteristik manusia, yang beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Tingkah laku patologis pada manusia disebabkan oleh frustasi akibat adanya penolakan terhadap karakteristik dasarnya yang baik. Aliran ini tidak melihat manusia sebagai makhluk yang pasif dan otomatis, namun sebagai peserta aktif yang mempunyai kebebasan memilih dan menentukan nasibnya. Pandangan humanistik ini sesuai dengan konsep Islam tentang fitrah, sifat bawaan yang baik oleh Sang Pencipta dikaruniakan kepada manusia, serta keyakinan Islam akan adanya tanggung jawab manusia dalam menentukan apa yang ingin ia lakukan dalam hidupnya. Selanjutnya ada aliran psikoterapi yang namanya terapi logo, yang merupakan karya Viktor Frankl. Terapi logo memusatkan perhatian pada eksistensi manusia dan usahanya mencari arti kehidupan. Semboyan terapi logo adalah seseorang yang mempunyai alasan untuk hidup dapat mengatasi hampir setiap masalahnya. Kegagalan memperoleh arti kehidupan akan menyebabkan kehampaan eksistensial, ketidakberartian, atau sesuatu yang mati. Hal ini mengingatkan pada ayat Al-Quran yang menggambarkan dilema hidup yang ditandai dengan keingkaran terhadap kekuasaan Allah sebagai suatu kematian jiwa. Bagaimana halnya dengan aliran psikologi barat yang tak berjiwa? Haruskah kita mencoretnya dari kurikulum pendidikan? Negara atau masyarakat Islam tidak dapat mengisolasikan diri dari peradaban barat dan pengaruhnya yang membahayakan. Namun kita dapat memberikan vaksinasi kepada murid-murid kita agar mereka dapat melawan infeksi barat yang membahayakan itu. Jika kita tidak mengajarkan psikoanalisa, mereka dapat melihat film-film yang secara sensasional yang menggambarkan aspek-aspek buruk dari teori itu sebagai fakta-fakta yang ilmiah. Oleh karena itu, teori tersebut harus diajarkan dengan cara yang kritis pada murid-murid kita agar mereka dapat mengupasnya dari sudut pandang yang islami dan ilmiah. Untuk itu, teori yang sifatnya netral dan islami perlu juga diajarkan agar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana membantu mereka keluar dari liang biawak? Untuk mencegah para psikolog muda yang perlahan melangkah masuk ke liang biawak adalah dengan melakukan yang terbaik agar dapat menyingkap kelemahan-kelemahan aspek-aspek psikologi yang tidak islami. Tentu saja perkumpulan psikolog Islam yang aktif, yang sering mengadakan pertemuan dan menyebarluaskan makalah, dan psikolog Islam yang bekerja sama dalam menerbitkan jurnal psikolog Islam, semuanya dapat memberikan bantuan yang tidak terhingga dalam mengubah sikap psikolog muslim yang pasif menjadi sarjana Islam yang mempraktekkan ajarannya secara dinamis.